Ibu. Ini juga Bu. Nah, di sini si konfirmasi apakah benar ini dengan Ibu dan juga adik dari Rosa? Betul. Nah, Nah, di sini sebelum kita mulai saya ingin mendengar dulu dari Ibu bagaimana kondisi Anda saat ini? masih sesak dan kakinya membengkak. Nah, baik-baik Ibu. Jadi Anda masih mengalami sesak dan juga bengkak pada kaki, gitu ya. Dan juga apa yang paling Ibu rasakan saat apa khawatirkan dari kondisi Anda saat ini? Saya khawatir dia semakin lemas. Baik Bu, terima kasih sudah menyampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan dulu tujuan saya di sini. Saya di sini untuk menjelaskan terkait penyakit Anda secara lebih jelas dan juga untuk menilai kondisi gizi dan juga pola makanan Anda dan juga akan memperbaiki semua, yaitu memperbaiki nutrisi gizi dan juga pola makanan Anda. Nah, prosesnya nanti akan dua arah. Saya akan menyesuaikan dengan kondisi Anda. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Baik. Sebelum itu saya ingin mengukur berat badan dan juga tinggi badan dari adik itu ya Bu. Iya. Mari dek ikut saya. Nah, sama dek. Kita menempel. Oke, saya turun dulu ya dek ya. Bentar. Sudah, sekarang naik. Oke, baik sudah. Dari sana dulu lagi ya dek. Baik, di sini saya akan meninjau terkait kondisi tubuh Anda berdasarkan data yang baru saya ukur. Jadi di sini berat badan Anda 28 kg dan juga tinggi badan Anda 132 cm. Nah, ini masih dalam kategori gizi normal. Nah, meskipun Anda memiliki bengkak pada kaki, gitu ya. Dan juga ini akan menjadi dasar kita untuk melihat kondisi pertumbuhan dan pertumbuhan kebutuhan gizi untuk adiknya ya. Nah, jadi Ibu di sini ingin memahami dari yang Ibu lihat bagaimana perubahan berat badan atau kondisi tubuh Anda semenjak saat ini. Sepertinya agak berkurang Bu. Baik Bu, jadi ada perubahan ya yang Ibu rasakan. Bisa Ibu ceritakan bagaimana yang paling terlihat berubah? Terlihat lebih kurus dan lemas. Baik Bu, menurut Ibu apa yang paling mempengaruhi perubahan tersebut? Karena makannya juga berkurang. Oh, makannya berkurang, oke. Baik, terima kasih sudah menyampaikan ya Ibu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait pemeriksaan biokimia dari adik ya. Jadi di sini sebelumnya bagaimana pemahaman Ibu tentang hasil pemeriksaan tersebut? Belum paham. Oh, belum paham ya Ibu, baik. Baik, saya akan jelaskan di sini dari hasil lab nilai natrium AB 129 dan juga albuminnya 3,2 gram per desiliter. Nah, nilai tersebut berada di bawah normal, jadi masih belum normal antara natrium dan juga albuminnya. Nah, albumin sendiri itu adalah protein dalam darah yang membantu menjaga cairan tetap berada dalam pembuluh darah tersebut. Nah, jika albumin itu menurun, cairan lebih mudah keluar ke jaringan lain sehingga dapat menyebabkan bengkak. Nah, itu makanya kenapa kok kaki adik mengalami bengkak gitu ya. Lalu natrium ini berkaitan dengan keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, jika ini nggak seimbang, maka kondisi cairan tubuh itu juga akan terganggu. Dan juga berdasarkan kondisi Anda yang mengalami bengkak ini kan jadi berkaitan dengan hasil tersebut. Jadi kayak valid karena albumin dan juga natriumnya yang masih di bawah nilai normal sehingga terjadinya penumpukan cairan pada kakinya begitu. Ini akan kita pantau. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, bagaimana pemahaman Ibu? Apakah sudah lebih paham? Jadi ada hubungannya dengan cairan biokimia. Ya, itu sebabnya kenapa kok kakinya adik ini mengalami bengkak. Ya, betul sekali. Nah, di sini saya ingin memahami kondisi Anda lebih lanjut ya Ibu. Nah, bagaimana aktivitas Anda pada saat ini dibandingkan biasanya? Sekarang saya capek. Begitu. Bukan capek. Lalu bisa Ibu ceritakan kapan biasanya Anda mulai terlihat lebih kayak capek atau susah gitu? Kalau bergerak sedikit juga sudah
Dari kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh Ananda sedang bekerja lebih berat dan terjadi penumpukan cairan yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang saya ingin memahami kebiasaan makanan Ananda. Bagaimana Ibu melihat jenis makanan yang sering dikonsumsi Anda pada sehari-hari? Dia sering makan yang asin-asin. Bisa Ibu ceritakan contoh makanan apa yang sering dikonsumsinya? Kerupuk dan mie instan seperti itu. Baik Bu. Lalu bagaimana dengan minuman yang biasa dikonsumsi Ananda? Dia sering minuman kemasan. Ada suka minum minuman kemasan? Iya. Gitu. Nah, baik dari kebiasaan makan tersebut, bagaimana menurut Ibu kaitannya dengan kondisi Anda saat ini? Sepertinya sangat berpengaruh. Nah, betul sekali. Terima kasih sudah menyampaikan Bu. Oke, jadi di sini berdasarkan data-data yang sudah kita balik tadi, Ananda ini saatnya adanya konsumsi makanan yang tinggi garam dan yang rasa makanan yang tinggi garam dan juga nafsu makannya menurun dan juga cepat kenyang, betul ya? Dan juga ada edema pada kaki. Nah, kondisi ini berkaitan dengan penyakit jantung Ananda sehingga terjadi penumpukan cairan dan juga keluhan sesak. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah ini sudah sesuai dengan kondisi Ananda sehari-hari? Sudah. Baik Bu, ini akan menjadi dasar pengaturan makan kita. Nah, di sini sebelumnya saya ingin untuk mengatur pola makan Ananda. Menurut Ibu perubahan apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan? Mengurangi makan asin. Ya, kita akan memulai dari mengurangi makanan asin terlebih dahulu ya. Baik, oke. Kita akan menggunakan peraturan makanan untuk membantu kondisi jantung Ananda. Nah, dari yang sudah kita bahas, bagaimana pemahaman Ibu tentang perubahan makanan yang perlu dilakukan? Mengurangi makanan asin. Ya, oke. Nah, menurut Ibu cara agar Ananda tetap bisa makan meskipun cepat tapi kenyang gimana? Makanan sedikit tapi sering. Oh, jadi mungkin Ananda lebih suka makanannya sedikit tapi sering. Betul sekali, itu mungkin bisa karena memang ada rasa cepat kenyang, itu akan membantu kondisi Ananda. Jadi bisa dengan frekuensi makan 5 kali sehari, yaitu dengan makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore dan juga makan malam itu bisa. Ataupun misalkan ada lagi benar-benar nggak nafsu makan ataupun udah terasa kenyang, bisa diganti dengan 6 kali makan sehari, itu dengan menambah selingan malam gitu ya. Nah, untuk makanan yang dianjurkan dan yang perlu dibatasi. Jadi di sini untuk sumber karbohidratnya saya menyarankan untuk mengkonsumsi nasi, kentang, dan roti. Ini Bu, saya akan menunjukkan. Ini nasi. Lalu juga bisa dengan sumber kentang. Nah, itu bagus buat tubuh adik karena ini akan memberikan energi yang cukup agar tubuh tidak lemah dan juga menambah beban cairan. Tidak menambah beban cairan. Nah, untuk proteinnya ini ayam tanpa kulit dan juga ikan seperti ini bagus, dan juga tahu tempe itu bagus karena ini akan untuk memperbaiki dan mempertahankan kadar albumin yang rendah sehingga membantu mengurangi perpindahan cairan ke jaringan yang edema. Nah, kan albuminnya itu rendah. Nah, dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein ini akan menambah nilai albuminnya adik. Juga sayur dan buah itu tuh bagus, itu seperti sayuran apel begitu bagus untuk menambah vitamin dan juga mineral yang membantu menjaga kondisi tubuh secara umum agar tidak terlalu tinggi garam. Dan juga dan terus lalu jangan lupa air putih ini juga perlu diperhatikan karena ini bagus untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh tanpa tambahan natrium, jadi perlu diperhatikan. Nah, itu diutamakan. Lalu untuk makanan yang dibatasi itu tuh kan karena dia kayak makanan kerupuk gitu ya. Nah, itu perlu dihindari, perlu dibatasi. Ini. Nah, kerupuk ini nggak boleh ya, Dek ya? Nggak boleh. Nah, ini juga minuman ini kamu suka ya? Iya. Nah, ini yang warna-warna ini yang perlu dibatasi. Ya, ini dibikin semua adik sendiri ya. Nggak boleh ya, Dek ya? Ya, ingat ya, Dek ya? Nah, itu. Dan juga pemesan olahan itu juga nggak boleh. Sosis, nugget itu juga nggak boleh ya. Kalau nanti Ibu diperhatikan untuk makanannya Ananda dan juga minuman kemasan manis-manis dibuat, berarti itu juga dibatasi. Nggak boleh ya. Nah, oke. Lalu di sini saya akan lanjut ke cara pengolahannya.
juga ada cara pengolahannya, hanya penjelasan sekilas. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Di sini saya sudah membuat pengaturan makan untuk adik. Nanti saya akan tulis dan juga akan saya berikan kepada ibu ya. Di sini untuk makan siang saya akan memberikan boiled potato. Jadi di situ bahan makannya itu kentang sendiri. Jadi suka kentang? Suka. Oke, saya berikan itu sumber karbonnya kentang ya. Lalu untuk protein hewaninya itu ada IKEA sandwich meatballs. Jadi itu seperti daging bola-bola gitu. Ada suka kan? Kayak kentang gitu. Nah, di sini bahannya itu ada daging ayam, tepung roti, dan juga baking powder, telur ayam, tepung maizena, dan juga garam sedikit sekali, olive oil, dan juga susu skim, bayam, jagung, dan juga kacang panjang. Nah, nanti itu akan diolah menjadi satu, lalu direbus bersamaan. Dan saya akan tulis bahan-bahannya, dan juga ini yang bisa ibu masak di rumah ibu. Lalu untuk buah potongnya, saya merekomendasikan melon. Ada suka melon? Suka. Oke, alhamdulillah suka buah. Nah, oke. Di sini untuk melon, untuk anunya ya, penambah makanannya. Dan juga saya akan berikan untuk lebih lengkapnya terkait pola makan seharinya adik ya. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya, begitu ya. Nih, saya akan tulis. Dan juga ini saya berikan ke ibu untuk sebagai referensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga zat gizi untuk memenuhinya. Oke. Nah, di sini saya akan tulis kentang. Tapi adiknya nggak pengen kentang, tapi di sini saya sudah menulis berapa gramnya. Adik bisa, ibu bisa mengganti dengan misal dengan apa ini? Ubi. Pengennya ubi, pengen makannya ubi. Bisa ibu, misalkan di situ kan dia tulis 150 gram kentang, itu bisa diganti dengan ubi 135 gramnya, di mana itu tetap energi, protein, dan juga karbohidrat itu tetap sama tanpa mengurangi nilai gizi kandungan makanannya sudah saya buat, gitu ya ibu. Ya. Ini juga bahannya sumber karbo aja, bisa juga sumber protein, sumber lemak, bisa ibu simpan. Oke. Lalu di sini saya ingin memastikan teman ibu, apa bisa ibu sampaikan kembali rencana makanan untuk Ananda? Mengurangi asin dan makanan sedikit tapi sering. Betul. Nah, menurut ibu tantangan apa yang mungkin akan ibu hadapi? Anak minta makanan asin. Nah, untuk itu ibu bisa mencegah dengan tidak langsung memberikannya. Karena ini konsumsi ini sangat penting sekali. Jika ada mengonsumsi minuman asin, itu akan bisa menambah nilai edema pada kaki adiknya. Ibu bisa misalkan memberikan dengan air putih dingin, begitu ya. Kalau misalkan anak itu kadang itu pengennya didingin, jangan diberikannya seperti ini, tapi bisa dengan memberikan air putih dingin, gitu ya. Nah, lalu di sini dari semua yang kita bahas, bagaimana perasaan ibu sekarang? Lebih paham. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, terima kasih sudah bersamanya ibu hari ini. Semoga Anda segera membaik. Gitu ya ibu. Terima kasih. Nanti jika ada yang bingung atau ada yang perlu kita bahas lagi, bisa datang kembali untuk konsultasi. Oke, baik.